Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik yang manis. Sambil naik kerbau, Pak D mau bercerita tentang sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Mari kita simak bersama. Berabad-abad silam, Nusantara adalah tanah yang subur makmur. Hamparan sawah hijau, hutan lebat, dan laut biru yang kaya hasil ikan menjadi sumber kehidupan rakyatnya. Gunung-gunung berapi yang menjulang tidak hanya menambah keindahan, tetapi juga menyuburkan tanah sehingga hasil bumi melimpah ruah. Rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada menjadi primadona dunia. Kapal-kapal dagang dari India, Arab, dan Tiongkok telah lama singgah untuk membeli kekayaan bumi Nusantara. Bahkan aroma rempah dari tanah ini sampai ke benua Eropa, membuat mereka menyebutnya The Spice Islands, pulau-pulau rempah yang begitu berharga. Awal abad ke-16, kapal-kapal layar bangsa Portugis tiba di Nusantara. Mereka awalnya datang untuk berdagang. Namun tak lama mereka mulai mencampuri urusan kerajaan-kerajaan lokal, disusul kemudian oleh bangsa Spanyol, Inggris, dan akhirnya Belanda. Bangsa Belanda dengan VOC-nya perlahan tapi pasti mengambil alih perdagangan rempah-rempah, memonopoli harga dan memecah belah kerajaan-kerajaan. Terjadi perlawanan kerajaan-kerajaan kecil dengan persenjataan seadanya, namun karena kalah taktik dan persenjataan, mereka kalah. Satu persatu wilayah Nusantara jatuh ke tangan mereka. Pasca VOC bangkrut, Belanda tetap melanjutkan penjajahan melalui pemerintah kolonial. Selama lebih dari 300 tahun, rakyat Indonesia menderita. Dipaksa kerja rodi, tanam paksa, dan dirampas hak-haknya. Tahun 1942, Jepang datang dengan janji manis. Membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Rakyat menyambut dengan harapan, namun harapan itu sirna ketika Jepang justru menggantikan Belanda sebagai penjajah. Kekejaman tentara Jepang bahkan lebih keras. Rakyat dipaksa kerja paksa sebagai romusa, bahan makanan dirampas untuk kepentingan perang mereka. Meski begitu, di bawah pengawasan Jepang, semangat nasionalisme rakyat Indonesia mulai tumbuh. Pemuda-pemuda dilatih, organisasi-organisasi dibentuk, benih kemerdekaan mulai tertanam. Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu setelah bom atom meluluh lantakkan Hiroshima dan Nagasaki. Kesempatan emas ini tidak disia-siakan. Pada 17 Agustus 1945, di sebuah rumah di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, Soekarno dan Muhammad Hatta, atas nama bangsa Indonesia, memproklamasikan kemerdekaan. Kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Suara proklamasi itu menggema ke seluruh pelosok negeri. Rakyat bersukacita, menangis haru, dan mengibarkan sang saka merah putih sebagai simbol kebebasan setelah ratusan tahun dijajah. Namun, Belanda juga berniat kembali menjajah Indonesia. Rakyat Indonesia dengan senjata bambu runcing dan semangat yang tinggi berhasil mengusir Belanda. Kali merdeka, tetap merdeka. Rob! Setelah merdeka, bangsa Indonesia memulai perjalanan panjang membangun negeri. Dari desa hingga kota, rakyat bekerja sama demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan, menjadi bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Semangat gotong royong, keberagaman budaya, dan tekad persatuan menjadi kekuatan Indonesia hingga hari ini. Merdeka, dirgahayu Indonesiaku.